Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Nanda dengan NIM 0801 1282 22726 akan menyampaikan, mempresentasikan mengenai tugas proyek yang sudah saya buat. Oke, yang pertama itu ada kedudukan dua garis. Kita akan membahas mengenai garis sejajar, berimpit, tegak lurus, dan bersilangan. Untuk garis sejajar itu sendiri, itu A1 dibagi A2 akan sama dengan nilai B1 dibagi B2 dan nilai C1 dibagi C2. Untuk soalnya bisa dilihat di sini. Tunjukkan bahwa garis G1 dengan 3, 9, min 12 ditambah lambda 2, 3, 5 itu sejajar dengan 3, 2, min 5, 8, 10 plus lambda 10, 15, 25. Kita, maka untuk membuktikannya adalah nilai lambda ini dibagi dengan nilai lambda yang kedua, maka akan mendapatkan nilai 1/5, maka P merupakan kelipatan Q. Terbukti bahwa G1 sejajar dengan G2. Untuk garis berimpit, eh, suatu garis dikatakan berimpit apabila G1 sejajar dan X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1 itu kelipatan dari A2, B2, dan C2. Untuk soalnya bisa dilihat di sini. Di sini pada soal 13 min 3, 24 min 9, 13 min 12 itu merupakan kelipatan dari mu dikali 10, 15, 25. Dan mu-nya adalah 1. Suatu garis dikatakan tegak lurus apabila A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 sama dengan 0. Untuk contoh soalnya bisa dilihat di sini. Tunjukkan bahwa G1 3, 9, min 12 ditambah lambda 2, 3, 5 itu tegak lurus dengan 3, 2, min 5, 8, 10 ditambah lambda min 3, min 3, 3. Kita kalikan A1 dikali A2 min 6 ditambah B1 dikali B2 itu min 9 ditambah C1 kali C2 itu min 15. Maka jika dijumlahkan akan menghasilkan nilai 0. Terbukti bahwa G1 tegak lurus dengan G2. Untuk garis bersilangan, bisa dilihat di sini. Untuk suatu garis dikatakan bersilangan apabila A1, B1, C1 itu tidak sama dengan mu dikali A2, B2, C2. Untuk contoh soal bisa dilihat di sini. Garis G1, 2, 3, 5 itu tidak sama dengan atau tidak kelipatan dari 2 dikali 7, 10, 12. Nah, menggunakan metode Saurus, kita menghitung determinan dari rumus yang ini. Kemudian terbukti bahwa menghasilkan nilai min 53, yang mana min 53 itu tidak sama dengan 0. Maka terbukti G1 bersilangan dengan garis G2. Untuk bidang, di sini kita akan membahas mengenai bentuk persamaan bidang, vektor normal bidang, persamaan normal bidang Hesse, dan persamaan berkas bidang. Bentuk-bentuk persamaan ini ada 3, yaitu persamaan vektoris bidang, persamaan parameter bidang, persamaan linear bidang. Untuk contoh soal bisa dilihat di sini. Tentukan persamaan vektoris bidang V0 melalui titik 3 buah titik, di mana A 2, min 3, 1, B 3, 3, 5, dan C 7, 11, 6. Oke, bisa dilihat di sini. eh, Titik A2, min 3, 1 itu sebagai titik tetap pusat, sehingga X1, Y1, Z1 ditambah lambda X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Y1 ditambah dengan mu X3 min X1, Y3 min Y1, dan Z3 min Z1 menghasilkan persamaan vektoris bidang dengan nilai 2 min 3, 1 ditambah dengan lambda 164 dan mu 5, 14, 5. Oke. Untuk persamaan faktoris bidang itu sudah diketahui sebelumnya, maka dalam bentuk persamaan parameternya bisa dibuat dalam bentuk seperti ini. Oke, kita lanjut ke persamaan linear bidang. Tentukan persamaan linear bidang melalui 3 buah titik A 2 min 3, 1,
plus lambda 164 plus mu 5 14 5 yang melalui titik A 2 min 3 1. Nilai lambda yang di sini menjadi nilai vektor A dan nilai mu yang di sini menjadi nilai vektor B. Sehingga didapat nilai vektor normal bidang Pi sama dengan 0, haruslah N tegak lurus A dan N tegak lurus B. Sehingga N sama dengan A dikali B menghasilkan nilai min 26, 15, dan min 16. Nilai inilah yang menjadi nilai persamaan linear bidang. Kemudian kita dapatkan nilai vektor N-nya min 26, 15, min 16. Kita masukkan ke persamaan umum AX min 1, AX min X1 ditambah BY min Y1 plus CZ min Z1 sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan umum sehingga menghasilkan persamaan linear bidang min 26X plus 15Y min 16Z plus 113 sama dengan 0. Oke. Ini ada cara yang kedua untuk menghasilkan persamaan linear bidang menggunakan bentuk determinan yang mana hasilnya juga akan sama. Min 26X plus 15Y min 16Z plus 113 sama dengan 0. Kita lanjut ke vektor normal bidang. Di sini kita menggunakan titik B335. Nah, dengan bidang V1 min 26X plus 15Y min 16Z plus 113 sama dengan 0, maka kita ketahui bahwa N1 itu min 26 diambil dari koefisien X, 15 koefisien Y, dan min 16 koefisien Z. Karena N1 sama dengan N2, maka N2 akan sama saja vektornya dengan nilai vektor N1, yaitu min 26, 15, dan min 16. Oke, untuk cara kedua itu sama saja, didapat bahwa D sama dengan 113, maka nilai V2 ini akan sama saja dengan yang sebelumnya, yaitu min 26X plus 15Y min 16Z plus 113 sama dengan 0. Nilai inilah yang menjadi nilai vektor normal bidangnya. Kita lanjut ke persamaan normal Hesse. Nyatakan persamaan bidang V 26X min 15Y plus 16Z min 113 sama dengan 0 ke dalam bentuk persamaan normal Hesse. Kita ketahui bentuk normal dari persamaan bidang V itu adalah AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Di mana P adalah min D per akar A pangkat 2 plus B pangkat 2 plus C pangkat 2. Ini nilainya harus positif. Bisa dilihat di sini, kita tinggal memasukkan nilai X, Y, dan Z ke dalam persamaan, sehingga didapat cos A itu 26 akar 1157 dibagi 1157. Cos B itu min 15 akar 1157 dibagi 1157. Dan cos gamanya adalah 16 akar 1157 dibagi dengan 1157. Sehingga karena kita sudah mendapatkan nilai P-nya positif, sehingga tidak perlu lagi diubah. Maka didapat P ini didapat nilainya 113 akar 1157 dibagi 1157, sehingga persamaan X cos alpha plus Y cos beta plus Z cos gamma sama dengan P menjadi 26 akar 1157 per 1157X min 15 akar 1157 per 1157Y plus 16 akar 1157 dibagi dengan 1157Z sama dengan nilai P 1113 akar 1157 dibagi dengan 1157. Nah, untuk persamaan berkas bidang, tentukan persamaan bidang L yang melalui titik A, di mana titik-titik A itu min 5, 1, 3, dan titik potong bidang-bidangnya P1 sama dengan 2X min Y plus 12 sama dengan 0, dan bidang P-nya 26X min 15Y plus 16Z min 113 sama dengan 0. Bidang L ini adalah garis potong dua bidang, sehingga bidang L memenuhi persamaan berkas bidang P1 plus lambda V2 sama dengan 0.
P1 kita ketahui nilainya 2X min Y plus 12. P2 kita ketahui nilainya 26X min 15Y plus 16Z min 113. Maka kita masukkan ke persamaan menghasilkan nilai 0. Lanjut. Hmm. Tinggal kita substitusikan bahwa kita ketahui nilai X itu min 5, Y itu 1, dan Z itu 3. Kita substitusikan ke dalam sehingga kita dapat nilai lambdanya itu adalah 1 min 1 per 210. Sehingga 2X min Y plus 12 plus lambda dikali 26X min 15Y plus 16Z min 113 sama dengan 0. 2X min Y plus 12 ditambah nilai lambda 1 per 210. 26X min 15Y plus 16Z min 113 sama dengan 0. Kita samakan penyebutnya sehingga 420 ditambah 26 X per 210 min 210 min 15 per 210 Y plus 16 per 210 Z dan 2520 min 113 per 210 sama dengan 0. Tinggal kita jumlahkan nilainya. 446 dibagi 210 X min 225 per 210 Y ditambah dengan 16 per 210 Z ditambah 2407 dibagi 210 sama dengan 0. Maka inilah yang menjadi persamaan berkas bidang L-nya, yaitu 446 per 210 X min 225 per 210 Y plus 16 per 210 Z plus 2407 per 210 sama dengan 0. Maka didapat cos alfanya itu 26 akar 1157 dibagi dengan 1157. Cos betanya min 15 akar 1157 dibagi 1157. Dan cos gamanya itu 16 akar 1157 dibagi 1157. Nilai P-nya min D sama dengan min dari min minus 113 sehingga didapat 113 akar 1157 dibagi 1157. Karena nilai P sudah positif sehingga kita tidak perlu mengubah nilai P lagi. Sehingga didapat persamaan X cos alpha ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma sama dengan P adalah 26 akar 1157 dibagi 1157 X min 15 akar 1157 dibagi 1157 Y dan ditambah dengan 16 akar 1157 dibagi 1157 Z sama dengan nilai P 1013 akar 1157 dibagi 1157. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.